Selamat Semoga malam, semua Pak. Iya, semoga teman-teman semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun. Semoga juga selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu berbahagia tentunya. Nah, pada kali ini kita akan mengadakan kajian interaktif dengan judul upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan seksual di pondok pesantren di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, bahwa kajian ini bersifat interaktif, sehingga teman-teman semua, Bapak, Ibu, dan semua yang hadir ini dapat turut serta untuk memberikan pendapat melalui kolom chat Zoom yang telah kita sediakan. Jadi jangan ragu, kalau ada yang terpikirkan atau mungkin pendapat-pendapat dari teman-teman semua, langsung ditulis aja di kolom chat. Nah, kemudian yang kedua, bahwa kita akan mengundang, kebetulan di sini juga sudah ada narasumber kita, Kak Siti Romlah SH, nanti akan kami perkenalkan kembali setelah dibuka. Dan bahwa pemberitahuan mungkin ya, kalau acara kali ini, kajian interaktif kali ini adalah kajian dari Permahi DPC Tangerang. Nah, di sini di chat sudah ada menyampaikan Dr. Andes Mulyono, MA, siap mengikuti webinar malam ini. Waduh, semangat sekali. Bapak, terima kasih banyak Pak Mulyono. Semoga sehat dan selalu bahagia, sejahtera, dan tidak kekurangan satu hal apapun ya Pak. Nah, bersama kita juga sudah ada ini Kak Abdurrahman, selaku Ketua Umum Permahi DPC Tangerang. Sebelum kita buka webinar kali ini atau kajian interaktif kali ini, kayaknya kita bisa tanya-tanya dulu nih ke ketum kita, Kak Abdurrahman. Bagaimana kabarnya Kak Abdurrahman? Alhamdulillah baik-baik. Gimana kabarnya dengan Kak Ramdan ya? Kak Ramdan, betul. Iya, alhamdulillah baik ketum. Sudah lama tidak berjumpa dengan ketum ini. Baik, Pak Ketum, mohon izin, apakah kita akan memulai ini atau baiknya kita tunggu ini sampai jam 19.40, 2 menit lagi untuk kita mulai? Mungkin bisa konfirmasi nih ke pematerinya kan, khawatirnya pematerinya nih punya kesibukan ini kan. Habis UAS tadi katanya. Betul sekali. Gimana Kak Romlah? Maaf, ini panggilnya Kak Siti atau Kak Romlah? Kak Romlah aja ya. Kak Romlah. Maaf, suara saya terdengar jelas, Kak Ramdan? Terdengar jelas, Kak. Cukup jelas, sejelas. Terima kasih. Mungkin kita tunggu saja ya, Kak, 1 menit lagi. Mohon izin ke Kak Romlah. Boleh. Baik.
Oke, baik. Jam sudah menunjukkan pukul 19.41. Sebagaimana yang telah disampaikan, kita akan memulai kajian interaktif kita pada hari ini. Hari ini sudah ada 15 orang di dalam room, termasuk saya dan Kak Siti Romlah. Maka dapat kita mulai ya. Mohon izin Pak Ketum, kita mulai. Silakan. Terima kasih Pak Abdurrahman selaku Ketum DPC Permahi Tangerang. Ya. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat datang di kajian interaktif kita dari DPC Permahi Tangerang yang berjudul Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren di Indonesia. Nah, baru-baru ini kita, Indonesia, dikejutkan dengan sebuah berita yang sangat mengkhawatirkan dan cukup membuat kita terkejut. Bagaimana tidak, 13 santriawati diperlakukan kurang mengenakan atau terjadi tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantrennya. Atau dalam hal ini beberapa pihak mengkonfirmasi bahwa tempat tersebut bukan pondok pesantren, tapi boarding school. Yang menarik adalah ternyata kejadian ini telah lama terjadi sampai kemudian terbongkar. Nah, menjadi penasaran bagi kita, menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, gimana sih upaya pencegahan bagi para korban atau bagi kita yang belum atau tidak menjadi korban terhadap kekerasan seksual atau pelecehan kekerasan seksual di pondok pesantren. Nah, mungkin di antara teman-teman semua, di antara Bapak Ibu yang ada pada kajian interaktif kali ini punya berita atau informasi lain nih terkait tema yang kita angkat saat ini. Kalau punya, jangan ragu untuk menuliskan di kolom chat untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Karena kita akan melakukan kajian interaktif sehingga kajian ini harus bersifat dua arah. Nah, namun sebelum lanjut, kurang asik nih kalau saya tidak memperkenalkan diri saya ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ramdan Al-Mustafa, biasa dikenal dengan nama panggung Ramdan Dong. Nah, saya akan memandu jalannya kajian interaktif kita pada malam hari ini. Sebagaimana judul dalam poster yang sudah dibagikan, yaitu upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap pondok pesantren di Indonesia. Kira-kira gimana sih cara untuk menghindari atau mencegah kekerasan seksual ini terjadi? Pasti teman-teman yang lain juga penasaran. Gimana sih ini bisa terjadi dan gimana cara atau upaya untuk mencegahnya? Nah, telah hadir bersama kita, ini orang yang insya Allah telah pakar di bidangnya. Beliau adalah anggota IKA Permahi atau alumni Permahi DPC Tangerang yang hari ini menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Julis Police Institute. Supaya nggak berlama-lama pasti penasaran siapa sih pemateri atau narasumber kita kali ini. Langsung saja kita panggil Kak Siti Romlah SH. Terima kasih Kak moderator Bang Ramdan yang sudah memandu acara kita pada malam hari ini. Mungkin sebelumnya saya mungkin minta maaf karena tadi saya join terlambat, mungkin sekitar 5-6 menit karena masih dalam masa UAS. Oke, perkenalkan kawan-kawan dan para peserta yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih telah bergabung dalam diskusi kita pada malam hari ini, di mana memang kita di sini akan lebih fokus terhadap diskusi interaktif bagaimana pencegahan atas adanya kasus yang belakangan ini marak yang sangat memilukan bagi institusi pendidikan, terutama institusi pendidikan Islam, di mana kita kemarin baru mengetahui adanya perbuatan bengis yang dilakukan oleh seorang oknum yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap para santriwati. Oke, mungkin saya tidak akan
berlama-lama, saya mungkin di sini saya izin Kak Moderator untuk share screen. Silakan Kak Siti Romlah. Oke, terima kasih. Izin, apakah materi saya sudah terlihat? Dari saya sih belum Kak. Di sini baru hanya ada tulisan Kak Siti Romlah has started screen sharing. Kurang paham. Kalau yang lain bagaimana? Apakah sudah terlihat? Sudah sekarang Kak. Oke. Ya. Terima kasih Kak. Mungkin tadi sudah ada perkenalan beberapa terkait bagaimana tadi ada beberapa berita memilukan terhadap adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren, di mana hal ini memang sangat memilukan tentunya bagi kita. Ada beberapa hal mungkin sebelum kita berbicara terkait mengapa hal-hal yang penting bagi kita untuk langkah-langkah preventif yang harus kita ambil terkait adanya kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Mungkin saya terlebih dahulu akan menjelaskan bagaimana potret kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren dalam segi empiris dan yuridis yang ada di Indonesia. Jika kita melihat potret kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren secara empiris, memang dari data yang kita lihat di Indonesia, memang Indonesia ini gawat terkait adanya kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dari beragam adanya kasus. Di sini ada data yang saya kutip dari Catahu Komnas Perempuan tahun 2021, di mana memang ada beberapa kekerasan seksual yang telah dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Namun, walaupun yang terlihat di sini datanya tidak sampai beribu-ribu, ini untuk tahun 2021, namun ini hanya segelintir kasus yang dilaporkan oleh para korban. Bayangkan ada berapa banyak lagi kasus yang tidak dilaporkan oleh para korban, yang akhirnya angka ini sebenarnya tidak dapat mencerminkan apakah memang Indonesia ini gawat kekerasan seksual atau tidak. Namun jika kita lihat dari perkembangan dan kebutuhan terkait adanya terkait banyaknya kasus terkait banyaknya kasus kekerasan seksual, kita bisa berkaca pada tahun 2016 di mana dulu Presiden Jokowi, di mana dulu pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2016 kalau nggak salah, terkait adanya perlindungan terhadap perlindungan kekerasan anak. Memang pada saat itu yang gencar adalah perlindungan seksual terhadap anak. Namun jika kita melihat pada kaca yuridis di Indonesia, sebenarnya kekerasan seksual itu belum sepenuhnya dapat diakomodir oleh peraturan perundang-undangan. Anggap saja beberapa kasus lalu yang pernah kami tangani LBH JPI, kami mendapatkan beberapa kasus terkait adanya pelanggaran kekerasan seksual. Namun memang jika kita telah melalui yuridis atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, hal tersebut memang tidak diatur. Coba bagaimana kita bisa menghukum atau bagaimana kita dapat memenjarakan seseorang yang hanya yang memvideokan anggaplah seperti pornografi, namun tidak disebarkan di ITE maupun hal itu tidak dapat dijerat oleh undang-undang pornografi maupun undang-undang ITE karena tidak disebarluaskan oleh pelaku. Namun secara faktualnya hal tersebut telah terjadi adanya sebuah kekerasan seksual yang seharusnya dapat dijerat oleh peraturan perundang-undangan, namun memang sampai saat ini masih terdapat kekosongan hukum, sehingga memang kenapa banyak dari kemarin aktivis-aktivis perempuan yang genjot para legislatif untuk mengesahkan undang-undang terhadap kekerasan seksual, namun memang sampai saat ini adanya memang kita belum
belum disahkan ya sampai saat ini, walaupun RUU-nya sudah kita dapatkan dari beberapa tahun yang lalu, namun memang sampai saat ini belum disahkan oleh para legislatif. Kembali kepada laporan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren, jika dilihat di bar di sebelah kanan saya, kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren itu ada di peringkat kedua setelah kekerasan seksual di tingkat universitas. Hal ini merupakan suatu kenyataan pahit yang perlu kita renungi bersama. Mengapa sampai suatu institusi pendidikan yang berbasis agama seperti pondok pesantren bisa timbul begitu banyak problematika atau kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan tersebut. Padahal sebagai suatu institusi pendidikan di mana kalau bahasa orang tua dulu, kita menitipkan anak-anak kita, menitipkan diri kita untuk belajar terkait agama, yang dimana di situ dengan harapan kita dapat keluar sebagai seorang yang baik dan lebih baik lagi. Namun hal ini menjadi cermin yang patut kita adanya angka terhadap kekerasan seksual yang begitu besar ini patut untuk kita renungi bersama kembali di mana kesalahannya, di mana letak kekeliruan, kesalahan daripada adanya institusi pondok pesantren ini sampai muncul angka kekerasan seksual yang begitu besar di lingkungan pondok pesantren. Oke. Jika kita lihat tadi dari adanya komposisi usia santri di pondok pesantren, melihat dari data yang saya dapatkan, memang kebanyakan anak-anak yang ada di santriwati yang berada di kalangan pondok pesantren itu adalah anak-anak. Jika kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak ya, ini maksudnya kita serasikan dulu, walaupun kata anak dan kata dewasa beragam dalam undang-undang peraturan perundang-undangan Indonesia, namun kita seragamkan dulu anak yang kita maksud di sini adalah yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana memang anak itu adalah yang berusia kurang dari 18 tahun. Jika melihat dari komposisi usia santriwati, memang lebih banyak condong kepada anak. Sehingga jika kita lihat dari adanya tadi kasus-kasus kekerasan seksual, kita tidak dapat memungkiri memang kekerasan seksual itu terjadi terhadap anak. Dengan adanya skup yang seperti yang demikian adanya, hal yang harus kita cermati pertama jika kita ingin memapping suatu kasus tadi, dengan adanya kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren dan mayoritas korbannya adalah anak, maka undang-undang yang harus kita cermati di sini adalah undang-undang kekerasan terhadap anak, bukan undang-undang kekerasan seksual secara umum, di mana memang dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, undang-undang terkait kekerasan seksual terhadap anak ini terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah beberapa kali diubah, bahkan dengan adanya Perpu nomor 1 tahun 2016 yang sudah disahkan dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Di situ jika kita lihat dengan adanya potret pendidikan dalam institusi pondok pesantren, kita harus merenungkan kembali, padahal di Undang-Undang 35 tahun 2014 itu menyebutkan di pasal 54 ayat 1, anak itu yang ada dalam lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lainnya. Hal itu seharusnya dicermati bukan hanya oleh aktivis perempuan atau aktivis kekerasan seksual, namun untuk semuanya, bahkan untuk institusi pendidikan. Di sini jika kita melihat selain kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, kita bisa melihat kepada KUHP, di mana di situ jika melihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap kekerasan seksual bisa berupa pemerkosaan ataupun pelecehan, kita bisa kaitkan dengan adanya pasal 285 KUHP dan pasal 289. Namun terkait adanya kasus yang tadi dalam pembukaan disebutkan oleh Kak Moderator, Kak Ramdan ini,
kita bisa mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mana mengesahkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 di mana di situ menyebutkan bahwa terkait adanya pelanggaran 76D yang 76D itu terkait pemerkosaan terhadap anak. Itu bisa saja pelanggarnya dikenakan hukuman 5 sampai 15 tahun penjara. Atau jika memang dia residivis, dia bisa ditambahkan dengan 1/3 hukuman, atau bahkan jika memang tindakan yang dia lakukan itu berat hingga menyebabkan kematian kepada korban atau dilakukan kepada lebih daripada satu korban atau menyebabkan adanya perpindahan penyakit dan lain-lainnya yang menyebabkan beban yang begitu berat bagi korban, bisa saja pelaku itu diberikan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau bahkan bisa juga diberikan hukuman penjara 10 sampai 20 tahun. Selain daripada adanya sanksi pidana pokok tadi, terhadap pelaku juga dapat dikenakan pidana tambahan, yakni adanya pengumuman identitas dan juga kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku. Memang jika melihat adanya kenyataan, undang-undang ini memang beberapa kali sudah pernah dipakai ya, terutama terhadap hukuman mati. Sehingga jika memang sekarang ada perdebatan polemik kenapa jaksa tidak ada tuntutan hukuman mati dan lain-lainnya, memang itu patut dipertanyakan oleh masyarakat karena hukuman mati terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu bukan hal yang baru lagi, sudah pernah beberapa kali digunakan oleh beberapa jaksa terhadap beberapa kasus pelecehan seksual terhadap anak yang lainnya. Oke. Oh, udah rapi ya, udah. Selanjutnya, apa sih tindakan preventif yang harus kita lakukan terhadap adanya kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren? Memang, sebagaimana yang tadi saya sudah sebutkan, ada beberapa sanksi represif, sanksi pidana mati, hukuman kebiri, pemasangan chip, pengumuman identitas, pidana penjara 5 sampai 10 tahun atau 10 sampai 20 tahun, pidana penjara seumur hidup dan lain-lainnya. Namun semata-mata semua sanksi yang barusan saya sebutkan adalah sebuah upaya represif daripada pemerintah. Namun hal yang sebenarnya perlu kita cermati di sini, korban kekerasan seksual itu sebenarnya akan lebih baik jika ada tindakan preventif. Kenapa? Karena terhadap kekerasan seksual ini akan lebih baik jika memang bisa diatasi sebelum terjadinya kasus tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwa sebenarnya dalam kejahatan kekerasan seksual, korbanlah yang menjadi sorotan oleh masyarakat, karena memang korban adalah perempuan, kebanyakan memang perempuan walaupun ada korban yang laki-laki juga ya, namun memang tidak bisa kita tutup mata terhadap adanya angka-angka kekerasan seksual terhadap wanita yang memang begitu banyak, karena wanita selalu disalahkan ketika ada korban wanita, selalu disalahkan ketika adanya kasus kekerasan seksual, di mana masyarakat akan mengucilkan mereka. Bukan hanya masyarakat, terkadang bahkan orang terdekat seperti orang tua, saudara, dan keluarga lainnya pun akan mengucilkan korban tersebut. Sehingga memang dampaknya sangat besar terhadap korban. Dengan adanya tindakan preventif, hal tersebut mungkin akan lebih efisien ya untuk menangani adanya kekerasan seksual. Atas apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Memang upaya preventif ini tidak akan efeknya tidak akan terasa langsung. Semuanya akan berjalan dengan sangat lama, namun bertahap akan membuahkan hasil yang lebih baik. Pertama mungkin memang yang harus dilakukan adalah pendidikan, di mana dalam tingkat pendidikan ini santriwati itu harus diberikan pendidikan terkait apa saja hal yang menjadi tindakan-tindakan kekerasan seksual. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren yang mayoritas santrinya itu adalah anak-anak, membutuhkan pendidikan yang lebih lanjut
pengetahuan yang lebih lanjut terkait adanya kekerasan seksual. Terkadang memang anak-anak belum begitu mengetahui terkait apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, terutama di lingkungan pondok pesantren ya, karena saya sendiri pernah mengalami hal pernah mondok di pesantren gitu. Kita tahu kalau di pesantren itu ya kita iya saja. Kita tunduk pada ustadz kita tunduk pada ustazah kita tunduk pada kiai dan bunyai kita selalu mendengarkan apa yang mereka katakan. Namun hal yang penting memang santriwati ini harus diberikan pendidikan di mana ada batasan-batasan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh guru-guru mereka, kiai-kiai mereka, dan nyai-nyai mereka, ustazah-ustazah mereka, ustadz-ustadz mereka. Mereka harus diberikan pengetahuan hal apa yang tidak boleh dilakukan oleh mereka. Ada batasan jarak yang harus mereka ketahui. Jangan sampai karena terutama saya tidak akan mengatakan bahwa semuanya ada di pendidikan pesantren, namun memang ketika berada dalam suatu lingkup pendidikan pesantren, santriwati atau peserta didik ini sangat patuh, berbeda dengan peserta didik di sekolah umum. Jika kita mau bayangkan ya, mereka masih punya pengetahuan yang lebih, saya tidak akan mengatakan pengetahuan yang lebih besar, namun memang di pesantren itu kita lebih tertutup dikarenakan memang adanya suatu norma yang tidak bisa kita lihat, di mana kita memang harus selalu taat pada guru-guru kita, sehingga memang santriwati ini memang diperlukan adanya pendidikan yang intensif. Saya harus katakan, jika memang anak-anak SMA diberikan satu level terkait adanya tindakan-tindakan kekerasan seksual atau pendidikan terkait pencegahan kekerasan seksual, anak-anak santriwati ini harus diberikan 10 kali lipat bahkan pendidikan terkait adanya pencegahan akan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Yang kedua, tindakan yang harus dilakukan dalam ruang lingkup institusi pondok pesantren itu adalah pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal. Kita tidak, dari beberapa berita yang terjadi terkait adanya kekerasan seksual di pondok pesantren, itu dilakukan oleh guru-guru atau bahkan tenaga pendidik di sana yang levelnya itu ada di atas santri. Jika kita tahu ya, di pondok itu kan kita ada namanya santri yang jadi pengurus dan lain-lain. Nah, kalau misalkan guru ini kan berada di atas mereka semua tingkatannya, sehingga walaupun ada diperlukan adanya suatu kekuatan yang lebih kuat daripada mereka untuk dapat mengawasi tindakan-tindakan para tenaga didik maupun peserta didik yang lainnya dalam ruang lingkup pondok pesantren, baik itu secara internal maupun eksternal. Jika saya katakan eksternal di sini mungkin bisa saja melibatkan Kementerian Agama, di mana memang pondok pesantren ini berada di bawah naungan Kementerian Agama. Yang selanjutnya adalah pelaporan. Kita tahu bahwa kalau di masyarakat umum kita dapat melaporkan setiap kekerasan seksual dimanapun, kan ke kelurahan, ke komisi perlindungan perempuan atau bahkan LSM perempuan lainnya. Namun memang jika kita lihat di pondok belum ada suatu unit atau wadah di mana kita dapat melaporkan setiap adanya melaporkan ataupun konsultasi terkait adanya kekerasan seksual. Ini hal yang patut harus diperhatikan oleh bagi tenaga pendidik di lingkungan pondok pesantren, karena dengan adanya kasus-kasus belakangan ini tentunya orang tua murid pasti akan bertanya-tanya dan bertanya-tanya bagaimana kualitas dan tindakan apa yang akan dilakukan mereka terkait adanya kekerasan seksual. Sehingga menurut saya sangat diperlukan adanya pos pelaporan di mana mungkin bisa melibatkan unsur eksternal dan internal, unsur gabungan dari internal dan eksternal untuk membentuk suatu unit laporan di dalam ruang lingkup pondok pesantren.
Oke, mungkin cukup sekian adanya pemaparan saya yang singkat ini. Mohon maaf kalau memang singkat, namun mungkin karena di sini adalah diskusi, saya mohon kepada kawan-kawan lain untuk dapat memberikan tanggapan dan juga pemikiran lainnya. Terima kasih, Kak. Saya kembalikan ke Kak Ramdan. Iya, Kak Romlah, terima kasih. Wah, ini menarik ya. Setelah kita mendengar pemaparan dari Kak Romlah, tadi Kak Romlah membawa data dari Komnas HAM, kemudian juga menunjukkan angka-angka yang membuat kita terkejut. Karena ternyata cukup banyak kasus-kasus yang dilaporkan saja sudah banyak, apalagi yang belum dilaporkan ya Kak Romlah ya. Betul Kak Ramdan. Ini buat teman-teman semua, jangan lupa untuk menyiapkan pertanyaan atau mungkin ada yang ingin menambahkan, kami sangat mempersilahkan karena ini adalah kajian interaktif. Sehingga teman-teman, Bapak, Ibu semua bisa memberikan pendapatnya. Nah, sebelum teman-teman bertanya, mungkin karena saya moderator, jadi saya dulu deh yang nanya. Boleh Kak. Ini saya mendapat privilege bertanya duluan. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Kak, silakan Kak. Iya Kak. Ini setelah tadi saya lihat data, saya cukup tercengang, Kak. Dengan fakta bahwa ternyata kekerasan seksual itu lebih banyak secara kuantitatif, secara kuantitas, dibanding kekerasan fisik. Dimana kalau menurut pengalaman saya, kan saya juga anak santri ya, mantan santri yang dulu pernah pondok nih, Kak. Itu, waduh, kita mengerti sekali bagaimana kekerasan fisik itu dulu begitu kental. Tapi ternyata kekerasan seksual ini lebih tinggi angkanya. Nah, pertanyaan saya, Kak, apa saja sih tindakan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual? Karena jangan-jangan ternyata apa yang saya lakukan sebagai kakak kelas dulu, ini merupakan salah satu tindak kekerasan seksual. Nah, ini supaya kita juga tidak terjerat, selain mencegah menjadi korban, juga kita mencegah sebagai pelaku nih, Kak. Gimana sih, Kak Romlah? Oke. Kita langsung diskusi aja ya. Iya, kalau kita lihat kalau kita lihat dari peraturan perundang-undangan, memang tindakan kekerasan seksual yang diatur sampai saat ini itu memang masih sangat terbatas. Tidak begitu luas seperti yang sudah direncanakan dalam RUU tindak pidana kekerasan seksual. Nah, kalau misalkan kita lihat daripada undang-undang yang ada di Indonesia saat ini, kekerasan seksual itu ya terbatas pada perbuatan cabul sebagaimana yang disebutkan di KUHP 289 dan juga pemerkosaan 285. Itu saja memang untuk tindakan kekerasan seksual yang sampai saat ini ya masih dianggap sebagai suatu tindakan kekerasan seksual. Mungkin ada beberapa lagi tindakan kekerasan seksual seperti adanya tindakan kekerasan seksual pornografi dan juga undang-undang yang secara khusus diatur di Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Itu aja Kak. Kalau untuk jenis-jenis kekerasan seksualnya ya. Wah, ternyata undang-undang kita masih terbatas ya Kak dalam memahami kekerasan seksual ini, masih terbatas pada beberapa tindakan saja ya Kak ya. Iya, tapi dengan catatan tadi ada beberapa tindakan kekerasan seksual yang diatur secara khusus di Undang-Undang ITE, juga Undang-Undang Pornografi, seperti itu, Kak. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak, Kak. Nah, kemudian ini ada pertanyaan nih, Kak, dari kolom chat, dan kemudian ini kita lihat ada Mas Eko yang sudah raise hand. Nah, nanti ini Mas Eko ingin bertanya atau ingin menambahkan, Mas Eko, atau ingin berpendapat? Bisa dibuka mic-nya Mas Eko? Kami izinkan untuk dibuka mic-nya. Ya, saya izin bertanya nih, Kak. Oh, bertanya. Silakan Mas Eko. Waduh, pertanyaan kita banyak nih sepertinya Kak Romlah. Siap, Kak? Kita dijawab semua ya? Insya Allah selama masih bisa kok. Iya, silakan Mas Eko. Saya lebih ke hukuman ya, yang melakukan tidak dicabul yang dan kemarin kan yang lagi marah-marah kan. Maaf Mas Eko, boleh dinaikkan volumenya, suaranya? Ya, halo, ada suara. Ya. Terima kasih. Kemarin lagi boomingnya kan masalah di pesantren kemarin 9 wanita itu kan
yang dicabuli ya oleh ustadznya itu kan, Iya. atau gurunya itu kan di pesantren tersebut. Nah, untuk sanksi yang tersebut biar mendapatkan keadilan bagi orang tua korban gitu kan, berapa tahun pantasnya hukuman buat ustadz tersebut, Kak? Saya pengen nanya lebih detail itu karena kan setiap ini kan orang kan merasakan tertekan itu kan, anaknya digituin kan sama ustadznya itu kan secara tidak langsung tidak suka dengan itu. Tapi kalau di penjaranya 4 tahun 5 tahun orang tuanya mungkin nggak nerima itu, Kak, nggak setimpal. Kira-kira apalah hukuman yang sepantasnya gitu buat melakukan seperti itu, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, gimana Kak Eko? Saya langsung jawab atau Kak Ramdan gimana? Saya langsung jawab atau gimana? Kak Romla, apakah ingin mungkin langsung jawab aja Kak, biar nanti kalau ada pertanyaan tambahan, ini karena ada pertanyaan satu lagi sudah menunggu di kolom komentar, jadi setelah itu mungkin kita akan terus bertanya atau mungkin ada yang menambahkan. Silakan Kak dijawab pertanyaan Mas Eko. Terima kasih Kak Ramdan, Kak Eko juga terima kasih atas pertanyaannya. Memang untuk terkait kasus yang sekarang terjadi, HW ya inisialnya ya kalau nggak salah. Ya kita anggaplah HW, si HW ini gimana ya, kalau kita lihat dari sudut pandang hal yang terpapar oleh media, memang kita sepertinya memang harus hukuman mati. Namun kan memang kita harus menjalani menjalani informasi itu dua arah. Di mana nanti akan di fakta-fakta di pengadilan harus dikuatkan dengan adanya fakta-fakta di pengadilan dan lain-lainnya. Untuk hal-hal saya mengatakan apakah sanksi ini cocok dan ini tidak cocok, saya belum bisa mengatakan. Namun memang jika melihat dari fakta yang sudah terlihat di media, ini belum yang terungkap di pengadilan ya. Saya tidak akan membicarakan fakta-fakta yang sudah yang terungkap di pengadilan. Saya hanya akan melihat menganalisa dari adanya fakta yang terlihat oleh kita di media. Jika melihat di undang-undang tadi perlindungan anak, karena korban itu adalah anak-anak, dalam tanda kutip tadi ya, anak-anak itu adalah mereka yang di bawah umur 18 tahun. Oke. Kalau kita melihat dari korbannya, memang ada korbannya memang anak ya, kalau kita bisa lihat, karena mereka adalah santriwati yang umurnya memang masih belia. Dan jika melihat dari itu, korbannya kurang lebih daripada satu, merujuk pada Perpu nomor 1 tahun 2016 Jontu Undang-Undang nomor 17 tahun 2016, memang jika memang korbannya lebih dari satu, bisa dikenakan sanksi hukuman seumur hidup atau pidana penjara 10-20 tahun. Itu tergantung daripada jaksanya nanti akan memberikan hukuman yang mana. Karena itu adalah pilihan ya. Mau itu hukuman mati, hukuman seumur hidup, penjara 10-20 tahun, itu adalah hukuman pilihan. Namun untuk hukuman tambahan, itu bisa saja terkait adanya pengumuman identitas, kebiri kimia, dan juga penanaman chip kepada pelaku tersebut. Penanaman chip, Kak? Iya. Wow. Wah, ini menarik ya. Ternyata ini bisa sudah bisa diancam oleh ancaman seumur hidup ternyata. Nah, tapi Kak, pertanyaannya kalau untuk hukuman mati itu standarnya seperti apa sih, Kak? Bisa nggak sih kalau yang ini contoh ya, mungkin karena keluarga kan atau orang tua pasti sangat mengalami beban psikologis, jadi kayak pasti menuntutnya pengennya hukuman mati. Nah, ini ada nggak sih standarnya untuk hukuman mati itu, Kak? Nah, kalau untuk standar sih belum ada ya, karena memang di undang-undang itu hanya menyebutkan jika memang korbannya lebih dari satu atau menyebabkan kematian bagi para korban atau menimbulkan adanya penyakit menular seperti HIV/AIDS dan lain-lainnya, dan bebannya berat bagi para korban, itu bisa saja dijatuhi hukuman tadi, mati, seumur hidup, atau 10-20 tahun penjara. Itu tergantung daripada beratnya tindakan yang mereka lakukan. Namun beberapa kasus yang memang dijatuhi hukuman mati oleh jaksa terkait adanya kekerasan seksual itu, ada beberapa kasus dulu di tahun 2000 berapa ya, kalau nggak salah di tahun 2016 itu yang dulu sampai meninggal itu korbannya anak yang diperkosa sampai meninggal oleh beberapa kawanan sesama
sesama kalau nggak salah sih masih sama siswa ya, tapi kalau nggak salah sudah dewasa. Itu mereka didakwa dengan dakwaan mati, bisa saja. Jadi semua itu tergantung daripada pertimbangan jaksa juga dan juga pertimbangan hakim nantinya di pengadilan yang akan memutuskan seperti itu. Buat teman-teman semua, mungkin ada yang tidak setuju bahwa kalau pelaku ini diberikan hukuman seumur hidup, mungkin ada yang lebih setuju mati, atau apa sih kalau menurut teman-teman hukuman yang cocok buat kasus yang sedang viral ini, bisa langsung tulis di kolom chat Zoom yang telah disediakan. Nah, Kak, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu ya, Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Khalifah Almar'ah. Ini beliau menanyakan secara umum, bagaimana sih Kak caranya mencegah kekerasan seksual terhadap wanita dimanapun ia berada? Gimana caranya? Kan kalau tadi dibahas mungkin di pondok pesantren aja ya. Nah kalau ini dimanapun, gimana sih cara mencegahnya? Oke, saya nggak akan mengatakan ya bahwa kita harus menutup aurat. Karena memang beberapa kasus bahkan terjadi kepada mereka yang memakai jilbab dan berhijab dan lain-lainnya. Namun memang hal yang perlu diperhatikan pertama itu jangan sampai kita ya menuduh kamu pakainya terlalu terbuka, kamu dapat mengundang maksiat, kamu akan mengundang kekerasan seksual dan lain-lain. Kita tidak dapat mengatakan demikian juga, karena hal tersebut sama saja kita menodong wanita sebagai seorang pelaku, padahal mereka itu yang salah tuh bukan wanita gitu. Jangan sampai kita menyalahkan wanita terkait hal itu. Nah, kalau misalnya kita mau pencegahan kekerasan seksual itu pertama tadi memang pendidikan terhadap adanya kekerasan seksual itu diperlukan ya. Karena memang kekerasan seksual baik itu di anak ataupun mahasiswa, terutama wanita yang memang dapat dikatakanlah polos lah ya, jika kita lihat kalau misalkan banyak mereka yang datang dari desa dan lain-lainnya. Pertama memang harus pendidikan terhadap kekerasan seksual. Yang kedua memang adanya kesadaran diri terhadap kita harus juga sadar bahwa apakah lingkungan ini memang cocok. Jangan sampai ya kita malam-malam jalan sendirian, memang disengaja jalan di tempat sepi tanpa ada orang yang dapat menolong kita ketika terjadi sesuatu. Kita juga harus melihat situasi sekitar. Jangan sampai ya memang kalau memang terpaksa ya di hal yang apalagi nanti kalian ketika sudah bekerja ya. Kita ngomong ketika nanti kita sudah bekerja atau mungkin dari kawan-kawan sendiri sudah ada yang bekerja, pulang malam, shift malam, lembur dan lain-lain. Kalian harus lihat juga apakah perusahaan memiliki perlindungan fasilitas perlindungan terhadap wanita. Itu jangan sampai kita hanya melihat perusahaan gaji gede tapi nggak ada fasilitas perlindungan terhadap. Biasanya kalau yang memperhatikan adanya perlindungan terhadap wanita itu memberikan kupon voucher taksi dan lain-lainnya terhadap pekerja wanitanya. Jam lembur itu tidak lebih dari jam 9 dan unit-unit untuk pelaporan tindakan kekerasan seksual dan lain-lainnya seperti itu. Oh, baik. Jadi jangan karena gaji gede sampai sampai menyingkirkan atau menomorsekiankan keselamatan ya, khususnya wanita begitu ya Kak ya. Betul. Dan lebih penting lagi mungkin ya, jangan sampai takut. Wanita itu terkadang takut ya ketika terjadi suatu tindakan kekerasan seksual. Perempuan itu terkadang takut untuk mengatakan hal tersebut. Padahal hal itu tidak perlu ditakuti. Kita itu membela diri kita sendiri. Kalau kita takut akan diancam oleh oleh si pelaku, kita bisa saja melaporkan kepada LPSK, Komnas Perempuan dan lainnya. Apalagi Komnas Perempuan call center-nya kan 24 jam ya. Kita bisa saja melaporkan, memang walaupun tidak secepat kalau misalkan kita langsung lapor ke polisi. Begitu ternyata Kak. Sih. Nah ini memang ada beberapa hal yang perlu kita ini cukup
meresahkan dan mengkhawatirkan ya Kak. Justru korban malah yang dianggap sebagai yang bersalah, itu sering banget terjadi ya Kak. Mungkin itu juga yang menyebabkan wanita atau para korban ini jadi enggan untuk melapor Kak. Betul. Nah, di sini ada pertanyaan. Gimana Kakak mau Enggak, melanjutkan atau mau lanjut lanjut ke aja pertanyaannya. Oh, baik. Ini ada pertanyaan dari Kak Sylvia Indriani. Kak Sylvia Indriani mau bertanya sendiri atau mau saya bacakan aja komentarnya? Karena tadi Kak Sylvia send. Dibacakan saja, baik Kak. Nah, saya mewakili Kak Sylvia Indriani ya Kak. Nah, pertanyaannya begini Kak, menurut materi, bagaimana sih penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual di Indonesia? Apalagi di Indonesia ini adanya HAM. Betul. Nah, gimana sih Kak pendapat Kak Romlah terhadap hal tersebut? Oke, sebenarnya kan kalau untuk hukuman kebiri itu adalah hukuman tambahan ya, mau itu dijatuhkan atau tidak, itu adalah hukuman tambahan tergantung daripada si jaksa. Terkait HAM ya, kalau kita berbicara terkait HAM itu sudah sangat nggak akan ada habisnya perdebatan pro dan kontra terkait hukuman ya, terutama hukuman pidana. Bahkan sampai sekarang pun hukuman mati itu masih menjadi pro dan kontra di masyarakat dengan alasan adalah hak asasi manusia dan lain-lainnya. Namun jika kita lihat di DUHAM itu, kalau nggak salah di DUHAM terkait adanya tindakan pidana yang membahayakan hak-hak orang lain, itu bisa saja diberikan tindakan pidana yang sekiranya akan memberikan efek jera bahkan hukuman mati kalau nggak salah ya, itu di perjanjian DUHAM kalau nggak salah. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat hukuman mati, hukuman kebiri itu adalah hak asasi manusia, sebenarnya pantas atau tidak sih? Sekarang kita lihat saja efeknya itu seperti apa. Kita gini loh, kalau di pidana itu kita nggak, kalau kita debat nih, kita biasa mahasiswa debat, ini hukumannya terlalu tinggi, ini hukumannya begini-begini. Nah sebenarnya ya, ketika kita nanti masuk ke dunia praktek, ketika di pengadilan, fakta-fakta yang ada di pengadilan itu apa yang disampaikan di pengadilan itu menjadi sebuah pertimbangan. Ketika fakta-fakta yang disampaikan di meja hijau itu ternyata memang sangat berat dan bahkan lebih keji daripada apa yang terlihat di media, bisa saja memang hakim memberikan hukuman mati dan lain-lainnya. Seperti dulu mungkin Altejo Alkostar ya, dulu kalau misalkan dosen-dosen saya pernah pernah bercerita, beliau pernah memberikan putusan hukuman mati bagi seorang pemerkosa. Bisa saja hal tersebut dan itu juga menjadi salah satu pertimbangan beberapa majelis hakim ketika memutus terhadap kekerasan seksual anak sekarang. Nah, memang fakta-fakta tersebutlah yang dijadikan alasan nanti apakah dia patut untuk diberikan hukuman tambahan nanti. Apakah memang patut diberikan hukuman tambahan kebiri kimia atau bahkan tindakan ini tidak sampai ke sana gitu. Nah, baru ketika nanti setelah fakta-fakta di sidang ternyata tidak begitu berat, namun memang hukumannya ternyata dijatuhkan berat, itu menjadi suatu pertanyaan. Baru di situ timbul pertanyaan, bukan terkait normanya dulu nih. Jadi ketika ada norma, jangan sampai kita langsung mengatakan ini terlalu berat dan lain-lain. Padahal di situ ada frasa atau. Dan terlebih hukuman kebiri kimia itu bukan hukuman pokok ya. Ingat sekali lagi, kebiri kimia itu bukan hukuman pokok, tapi hukuman tambahan. Di Perpu nomor 1 tahun 2016 itu disebutkan secara jelas itu adalah hukuman tambahan. Itu bisa saja dikenakan atau bisa saja tidak dikenakan tergantung fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan nanti, seperti itu. Tapi walaupun demikian itu masih memungkinkan ya Kak untuk terjadinya kebiri kimia walaupun itu mungkin bertentangan dengan HAM. Masih saja, karena tadi saya sudah sebutkan ketika suatu tindakan pidana itu
mengikis hak asasi orang lain, itu bisa saja dikenakan pidana yang dapat menjerakan pelaku tersebut, baik itu dengan hukuman mati dan hukuman lainnya, seperti itu. Wah, luar biasa jawaban dari Kak Romla. Baik Kak Romla mungkin mau minum dulu, karena ini ternyata kita sangat antusias peserta kita pada malam hari ini, karena pertanyaannya ini menumpuk nih Kak. Jadi selanjutnya ada pertanyaan. Nggak apa-apa ya Kak? Lanjut aja. Iya Kak. Lanjut Baik. Nah, ini ada pertanyaan Kak dari Dr. Andes Mulyono MA. Pak Mulyono, mohon izin, apakah Bapak ingin membacakan sendiri, ingin bertanya sendiri, atau saya bacakan saja Pak pertanyaannya? Nah, ini kita sudah hadir ya bersama kita. Di sini ada 25 orang, luar biasa, yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk mengetahui bagaimana sih upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan seksual, khususnya di pondok pesantren di Indonesia. Nah, telah ada beberapa pertanyaan, dan kita akan terus buka pertanyaan sesi tanya jawab ini sampai nanti saya berikan instruksi untuk menyudahi sesi tanya jawab ini. Bagaimana Pak Mulyono, apakah saya bacakan saja? Baik, saya bacakan saja ya. Mohon izin ya Pak Mulyono. Baik, ada pertanyaan Kak Romla Mulyono MA. Mana di era milenial ini semakin muncul tindakan brutal tanpa melihat norma agama. Nah, justru perilaku amoral terjadi di pesantren yang notabene mengajarkan nilai-nilai akhlakul karimah. Nah, paradoks seperti ini kok bisa sih terjadi? Dan gimana sih cara mengikisnya? Oke, terima kasih. Izin Pak Dr. Andes, saya menjawab mungkin agak sungkan juga untuk menjawab pertanyaan ini karena beliau mungkin lebih tahu jawabannya daripada saya. Namun saya akan mencoba untuk menjawab. Sebagai seorang alumni dari pondok pesantren, kita bisa mengcompare ya hidup bagaimana orang hidup di pondok pesantren dengan orang hidup dengan sekolah umum. Di mana memang lingkungan pondok pesantren itu adalah lingkungan yang tertutup. Bisa kita katakan memang terutama bagi mereka yang mondok di pondok salafi ya, mereka sangat tertutup, bahkan tidak memegang alat komunikasi apapun kecuali alat komunikasi umum seperti itu. Namun memang ada akses untuk orang tua dapat mengunjungi anak-anaknya dan lain-lainnya. Hal yang patut garis bawahi di sini sebenarnya bukan institusi pesantrennya, namun memang oknum-oknum yang oknum-oknum yang menyalahgunakan dan memanfaatkan situasi yang ada di pondok pesantren tersebut, akhirnya bisa mereka yang memanfaatkan situasi tersebut tadi. Oknum-oknum, bukan institusinya. Kalau kita mau perjelas lagi ya, itu bukan institusinya, namun oknum-oknum yang memanfaatkan situasi pondok pesantren yang tadi saya sebutkan tertutup tersebut. Makanya tadi kenapa saya sebutkan hal-hal apa saja yang diperlukan agar pesantren ini ada tindakan upaya preventif dari pesantren terhadap kasus-kasus kekerasan seksual itu adanya pengawasan eksternal dan internal tadi. Kalau kita lihat memang sekarang Kementerian Agama, pondok pesantren ada di bawah Kementerian Agama, namun pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu kurang intensif kalau kita bisa katakan. Belum ada pengawasan yang lebih intensif daripada Kementerian Agama terhadap pendidikan, dan juga belum ada pos-pos unit terhadap kekerasan seksual yang adalah ruang lingkup yang tertutup. Sehingga terkadang memang bukan karena mereka bukan nama institusinya, tapi karena ada oknum nggak bisa ngelapor kemana-mana nih. Kalau dia ngelapor juga dia takut dia ngelapor kemana-mana gitu. Dengan situasi yang tertutup seperti ini bisa saja dimanfaatkan oleh oknum-oknum
tapi memiliki niat jahat menindakan kekerasan seksual tersebut. Jadi sekali lagi saya tegaskan, memang bukan memang ada hukum yang memanfaatkan situasi perlu diluruskan. Terima kasih. Perlu diluruskan, bukan pesantren. Yang kemarin zinai santri bukan pesantren. Iya, Jangan Pak. bicarakan pesantren. Tidak ada di pesantren kelakuan seperti itu. Coba tolong diluruskan. Itu bukan pesantren. Iya, Pak. Terima kasih Pak Hasanuddin yang telah bergabung ke dalam kajian interaktif kita kali ini. Memang tadi sudah dijelaskan di awal, Pak, bahwa ada klarifikasi yang perlu dilakukan, bahwa yang terjadi saat itu, yang saat ini viral adalah di boarding school dan tidak memiliki izin di Kementerian Agama sebagai pesantren, Pak. Nah, mungkin kedepannya akan kita perbaiki. Terima kasih, Pak, untuk informasinya dan kesediaannya untuk mengkoreksi kami. Ya, Luar biasa. Kasih kepada Pak Hasanuddin. Nah, ngomong-ngomong Pak Hasanuddin, apakah Pak Hasanuddin mungkin ingin menambahkan dari yang sudah dijelaskan oleh Kak Romlah tadi, bahwa pertanyaan dari Dr. Randes Mulyono yang bertanya, ini mengapa sih paradoks ini bisa sering terjadi? Paradoks di mana lembaga pendidikan yang membawa dapat kita katakan membawa unsur keagamaan ini seringkali atau pernah ya, bukan seringkali mungkin ya, pernah menjadi tempat yang tidak baik seperti itu, Kak, terjadi tempat pelecehan atau kekerasan seksual. Ini kenapa bisa terjadi, Pak, kalau menurut Bapak Hasanuddin, Pak? Sebenarnya pelecehan itu bukan hanya di pendidikan agama. Jadi ini terlalu dibesar-besarkan, seolah pendidikan agama itu jelek. Sebenarnya di pendidikan umum, di SMA, di perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi yang bukan non-agama, juga banyak terjadi seperti itu, pelecehan. Seorang dosen melecehkan mahasiswi, banyak terjadi. Tapi tidak diungkap sebesar ini. Kenapa? Sementara ketika ada pendidikan Islam seperti itu, kok langsung viral, langsung booming. Padahal kelakuan itu ya menyimpang secara agama. Zinahi orang sudah haram dalam Islam, tidak ada toleransi. Itu sudah pelanggaran. Betul. Ini luar biasa, terima kasih, Pak. Boleh izin bertanya ke Pak Hasanuddin, Pak? Iya, siap. Jadi dari data yang dilansir oleh Kementerian Perempuan tadi disampaikan oleh Kak Romlah bahwa ternyata tindakan kekerasan seksual ini banyak terjadi. Yang pertama di universitas, yang kedua di sekolah, Pak. Nah, ini kenapa sih, Pak, bisa terjadi di institusi pendidikan? Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana, Pak? Iya, kalau saya melihatnya dari moralitas pendidik itu sendiri. Iya, kalau moralnya sudah seperti itu, dimanapun berada dia akan seperti itu. Jadi jiwa mendidiknya itu tidak sepenuhnya jiwa pendidik, tapi ada otak-otak ngeresnya gitu loh. Ada peluang dilakukan. Berarti kan akhlaknya belum baik, artinya tidak dapat memberikan contoh seperti itu. Ya, kemudian juga dari segi tempat mungkin banyak peluang gitu. Apa tempatnya itu sepi, tertutup sehingga banyak peluang. Jadi udah pelakunya punya niat, ada peluang juga. Ya terjadilah itu. Ya, gitu saya pikir gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Hasanuddin. Nah, ini senada dengan yang disampaikan oleh bahwa mungkin faktor ketertutupan tadi menjadi adanya kesempatan terjadinya tindakan kekerasan seksual. Betul ya, Kak Romlah ya? Nah, ini luar biasa, Kak. Ada pertanyaan lagi nih, Kak. Ini berkenaan tentang disabilitas, Kak, atau autism. Boleh langsung ke pertanyaan selanjutnya, Kak Romlah? Boleh, Kak. Silakan. Iya, baik. Tentu kami di sini membuka kepada teman-teman semua, kepada hadirin untuk menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan pertanyaan seluas-luasnya. Karena tentu di sini kita namakan kajian interaktif sehingga ada komunikasi dua arah dan tidak hanya terjadi terhadap satu arah saja. Nah, ini ada pertanyaan, Kak, dari saudari Falah Taher. Izin bertanya, saya Falah Fadlia.
terapis anak berkebutuhan khusus yang dalam hal ini yaitu autism. Beberapa kasus yang saya temui terjadi kasus kekerasan seksual terhadap disabilitas. Nah, apakah ada UU khusus kaitan dengan kekerasan seksual pada disabilitas, Kak? Oke, terima kasih Kak. Terkait adanya kekerasan seksual terhadap disabilitas yang memang secara khusus saya belum menemukan atau mungkin memang saya kurang baca. Mungkin kalau di sini kawan-kawan atau para para peserta ada yang mengetahui silakan. Namun memang dari kasus-kasus kekerasan seksual terhadap disabilitas kebanyakan dijatuhkan hukuman kekerasan seksual biasa, seperti adanya kekerasan seksual kepada orang yang ya biasa aja. Bisa itu dari KUHP, tergantung juga tindakannya ya. Apakah memang nanti kekerasan seksualnya terkait Undang-Undang ITE, Undang-Undang. Halo, Kak Romlah. Maaf, Ketum, apakah suara Kak Romlah terdengar oleh Ketum? Sama, kayaknya ada jaringan bermasalah. Freeze ya. Baik, mungkin sekaligus menunggu Kak Romlah. Ini saya mencoba untuk memberikan sudut pandang saya ya. Jadi kalau tadi kata Kak Romlah bilang bahwa ternyata belum diketahui oleh Kak Romlah apakah ada atau tidak UU-nya. Namun setahu dari Kak Romlah ini UU tersebut tidak ada. Nah, berarti kurang lebih harus bergabung untuk menyamakan korban disabilitas dengan non-disabilitas. Seperti yang tadi telah dibawakan oleh Kak Romlah, masih berdasarkan Undang-Undang nomor 286 KUHP. Nah, ini berarti hukumannya juga kurang lebih sama, yaitu seberat-beratnya hukuman mati atau penjara seumur hidup atau dapat juga kurungan dengan kisaran 10 sampai 20 tahun. Nah, ini sekaligus kita menunggu Kak Romlah untuk kembali bergabung. Nanti akan dijawab oleh Kak Romlah terkait dengan pertanyaan dari Kak Falah. Karena beliau yang lebih sering berjalan dalam koridor tersebut. Nah, ada yang bertanya juga dari Hafiz Nofregi, yaitu apakah pelaku pelecehan seksual bisa di restoratif justice? Sekedar informasi bahwa restoratif justice ini adalah suatu pendekatan untuk mengurangi masa tahanan atau mengurangi hukuman tahanan dengan cara mempertemukan antara tersangka atau terdakwa dengan korban dari tindak pidana tersebut. Nah, nanti akan kita bahas karena Kak Romlah sudah hadir kembali bersama kita. Ya, Kak, apa sempat terpental ya Kak Romlah ya? Maaf ya kawan-kawan, tadi ada kendala teknis di laptop, jadi saya gabung pakai HP aja, nggak apa-apa ya? Oh iya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Yang penting Kak Romlah tetap bersama kita karena kita masih banyak pertanyaan yang harus dan ini cukup membuat kepala kita terganggu. Aduh. Ya Kak, silakan Kak lanjutkan pertanyaan tentang adakah UU yang berkenaan tentang disabilitas secara khusus Kak? Oke, tadi saya sudah menyampaikan ya kalau misalkan sejauh ini saya memang belum menemukan adanya peraturan perundang-undangan khusus terkait adanya tindak kekerasan seksual kepada korban disabilitas. Namun memang jika dari antara mengetahui silakan dipersilakan. Kalau menurut saya sampai saat ini beberapa kasus disabilitas itu dikenakan undang-undang biasa, seperti biasa maksud dalam tanda kutip di sini sebagaimana orang normal itu mendapatkan diberikan korban normal terkait korban kekerasan seksual biasa, kejahatan kekerasan seksual biasa. Seperti kalau di undang-undang di KUHP itu 285, 289 atau undang terhadap anak, undang-undang 1 Perpu nomor 1 tahun 2016, dan jika memang terkait undang-undang ITE bisa saja ke undang-undang ITE, terkait pornografi bisa saja ke undang-undang pornografi, seperti itu. Wow, luar biasa Kak Romlah. Jadi untuk saat ini masih belum ada pengkhususan ya Kak ya untuk disabilitas ya, betul ya Kak ya?
mungkin kalau kawan-kawan ada yang dengar atau saya kurang baca nih, takutnya saya kurang baca nih. Betul, mungkin dari teman-teman semua atau dari kawan-kawan yang hadir di sini, dari Pak Mulyono, dari Pak Hasanuddin, dari Kak Falah, mungkin yang punya pengetahuan tentang ada nggak sih UU yang berkenaan tentang disabilitas terhadap kekerasan seksual atau tindak seksual terhadap disabilitas. Kalau ada, langsung bagikan di kolom komentar, di kolom chat, atau boleh langsung raise hand dan open mic. Nanti akan kita dengarkan dengan seksama dan kita berdiskusi. Oke, Kak. Bila tidak ada yang menambahkan, kita berlanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih terus semakin memanas ya. Pertanyaannya semakin waktu semakin meningkat ini, semakin membuat kita penasaran. Kak Romlah, ada pertanyaan dari Kak Hafiz Nofrey. Apakah pelaku pelecehan seksual ini bisa direstoratif justice, Kak? Oke, kalau kita lihat tindakan restoratif justice itu ya untuk pidana sampai saat ini masih terkait masih terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sebagaimana diatur di Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, dan memang terkait restoratif justice juga dilakukan terhadap tindakan-tindakan pidana seperti pencemaran nama baik, sebagaimana dicantumkan di SKB 3 lembaga, yakni Kejaksaan Agung, Kapolri, dan Kemenkumham terkait Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947, dan lain-lainnya. Tapi itu memang hanya terbatas pada undang-undang tindak pidana yang berkaitan dengan SARA dan juga pencemaran nama baik. Itu masih bisa di restoratif justice. Jadi sampai saat ini saya belum pernah menemukan terkait kekerasan seksual yang di restoratif justice. Maksudnya ini yang masuk ke polisi ya. Tapi kalau misalkan memang yang nggak masuk ke polisi itu banyak sekali. Kalau kita mau lihat ya, lebih banyak restoratif justice ini dilakukan biasanya oleh pihak keluarga yang memang nggak mau terlalu dibesar-besarkan dengan adanya tindakan kekerasan seksual yang nantinya malah akan berpengaruh terhadap citra keluarganya dan lain-lain. Nah, tadi ini memang concern terhadap perlindungan perempuan juga. Bagaimana kalau memang perempuan masih terus dianggap sebagai pelaku daripada adanya tindakan kekerasan seksual dan masih selalu dianggap bersalah, ini yang masih jadi problem di masyarakat kita sampai saat ini. Mereka malu untuk melaporkan hal tersebut, takut nama keluarga baiknya tercoreng dan lain-lainnya seperti itu. Kalau untuk yang di polisi ya, untuk kekerasan seksual belum pernah ada yang setahu saya belum ada yang di restoratif justice. Mungkin kalau misalnya kayak KDRT, biasanya memang selalu disebutkan dulu apakah KDRT-nya seperti apa, apakah ada visum dan lain-lain. Jika memang visum mungkin bisa lanjut, jika memang tidak ada visum biasanya tolong panggilkan dulu suaminya gitu. Baik. Iya Kak, terima kasih Kak. Berarti mungkin kalau dipikir-pikir kalau ada restoratif justice nanti ketika dipertemukan antara terdakwa dengan korban, yang ada keluarga korban ngamuk-ngamuk ya Kak ya? Iya, bisa jadi. Karena apa ya, terkadang kita tidak bisa memungkiri juga wanita di sini masih dianggap salah ya. Mau bagaimanapun terkadang memang masih dianggap salah. Kecuali memang kalau memang sudah sudah sangat keji perbuatannya, keluarga baru memang ini harus laporan polisi atau dan lain-lain. Karena banyak kasus-kasus seperti pelecehan seksual di kampus, di tingkat pendidikan lainnya atau tingkat pendidikan lainnya ataupun kasus kekerasan seksual di masyarakat kita, terkadang memang keluarganya ya sudahlah musyawarah aja dulu. Kalau memang kalau memang masih bisa nikahkan aja dulu. Kadang ada masyarakat kita tuh kayak gitu. Padahal memang kalau memang itu sudah termasuk sebuah tindakan kekerasan seksual, ya kita seharusnya harus berani gitu, harus berani untuk melaporkan hal tersebut pada polisian gitu. Artinya tetap bisa dilakukan restoratif justice dong Kak ya?
Masih bisa ya Kak Romlah ya. Tapi Kalau- mungkin contohnya belum ada begitu atau bagaimana Kak? Kalau sampai sejauh ini saya belum pernah nemu ya kalau untuk yang udah dilaporkan ke polisi ya. Ini tanda kutip sudah dilaporkan ke polisi ya. Saya belum pernah nemu Izin, kalau untuk yang dilaporkan ke polisi. izin kasih masukan. Iya, Silakan. silakan Kak Firdaus Owiwo, Kak Firdaus. Wiwobo. Oh, Owiwo, maaf Kak. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak panjang lebar. Jadi restorasi justice, abuse of power, oportunitas, dan istilah-istilah hukum lainnya dan penerapan pasal dan penerapan undang-undang. Pasal dalam undang-undang. Itu kembali lagi pada asasnya. Jadi setiap pembentukan atau penerapan aturan dan perundang-undangan itu berdasarkan atau bersifat menyeluruh. Tidak ada pengecualian. Batasan dan norma dalam hukum yang menyangkut kebijakan. Makanya undang-undang itu diterapkan untuk dipatuhi secara menyeluruh oleh masyarakat Indonesia. Namun karena hukum itu dinamis dan menyesuaikan dengan peradaban manusia yang ada saat ini dan menyesuaikan lagi dengan kultur ya, kultur budaya yang ada di daerah masing-masing, makanya dikeluarkanlah peraturan sebagai kontrol daripada undang-undang itu sendiri. Makanya kalau kita bicara restoratif justice, kalau kita bicaranya ini di Padang misalnya, bagaimana restorasi justice ini bisa disesuaikan dengan hukum adat Padang? Karena restoratif justice ini ketika kita terapkan di Jawa berbeda dengan di Padang. Itu. Padang misalnya mengedepankan hukum adat. Jawa juga mengedepankan adat. Beda juga dengan restoratif justice yang ada di Papua. Nah, makanya saya bilang tadi sini tidak ada pengecualian apakah ini pidana khusus atau pidana umum dalam penerapan restoratif justice. Semua kasus-kasus perkara-perkara yang masuk dalam laporan polisi dari mulai administrasi hukum atau administrasi perdata, karena hukum pidana atau perdata, itu semuanya tanpa pengecualian. Namun di sini tergantung daripada si korban, perasaan dari keinginan korban untuk melaksanakan restoratif justice. Itu ya, karena kan restoratif justice ini kan upaya pemerintah untuk mengurangi tahanan karena menghabiskan anggaran setelah diperhitungkan gitu kan banyaknya tahanan dan berapa anggaran negara yang akan dihabiskan, makanya dimunculkanlah ide restoratif justice tadi. Jadi saya beberapa kali nangani perkara, terakhir juga saya nangani perkara pelecehan seksual, selesai juga dengan restoratif justice. Selesai, itu murni ancaman hukumnya di atas 5 tahun. Lagi bagaimana cara mengemas restoratif justice itu agar si korban, katakanlah saya sebagai pendamping hukum pelaku, bagaimana caranya si korban itu menerima restoratif justice itu? Kalau kita bermain di hukum normatif, pasti restoratif justice itu pada si korban nggak bakal kena. Kenapa? Karena anaknya sudah kan masa depannya oleh si pelaku kan gitu. Namun perlu diingat lagi bahwa di Indonesia ini, hukum di Indonesia ini juga masih menganut ajas oportunitas, abuse of power dan lain-lain. Jadi penekanan-penekanan terhadap si korban yang lemah ini juga bisa terkangkangi nantinya oleh ajas oportunitas tadi. Jadi siapa yang kuasa, siapa yang mempunyai kekuatan dan link yang hebat, dialah yang bisa didengarkan. Itu juga sebaliknya, apabila si pelaku ini orang yang tidak mampu, yang korban ini adalah orang mampu, restoratif justice itu tidak terpakai lagi.
Karena restoratif justice itu tergantung daripada si korbannya. Hampir semua kasus yang saya tangani, restoratif justice itu tergantung dari si korban. Bagaimana caranya kita bisa perkara tersebut. Makanya teori hukum di situ tidak kepake lagi ketika kita melaksanakan restoratif justice. Yang kepake adalah teori politik hukum. Bagaimana cara kita mengemas itu biar orang berkenan untuk melakukan restoratif justice dan berdamai. Nah, setelah perdamaian itu pun juga masih ada mekanisme-mekanismenya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Tidak lantas semerta-merta cabut perkara begitu hukumnya berhenti saat ini. Ada Perma SEMA yang menyatakan bahwa apabila sudah berdamai pun kasus tetap lanjut. Yang banyak sekali bukan yang perlu kita pahami bahwa keadaan-keadaan seperti itu tergantung daripada oportunitas. Ya, nilai kekuatan kita, nilai kekuatan. Istilahnya hukum siluman kita, hukum siluman kalau siluman, hukum yang tidak ketahuan dan tidak pernah tercatat di dalam kitab undang-undang hukum apapun. Karena hukum siluman itu bisa mengintervensi KUHP gitu. Itu aja dari itu saya bilang hukum siluman, hukum oportunitas. Jadi banyak orang-orang yang melaksanakan itu hampir rata-rata yang menggunakan power oportunitas, abuse of power itu adalah kekuasaan dan para pengusaha-pengusaha yang senang dengan bermain-main seperti itu. Seperti pengusaha Cina, orang mata sipit, jarang ada yang pakai pengacara. Kenapa? Karena mereka melakukan apa? Melakukan tindakan oportunitas dengan mendekatkan diri kepada penyidik. Mereka nggak mau pusing lagi, mereka potong kompas, nggak perlu pengacara, gue langsung bayar, selesai masalah. Itu. Baik Pak, baik. Ya, terima kasih Kak Firdaus Oyuwobo. Ini luar biasa pendekatannya dan pengalamannya ya Kak Firdaus ya. Kalau boleh tahu Kak Firdaus, kejadian kasus yang sudah ditangani itu kemarin berapa waktu yang lalu Kak Firdaus sebagai menjadi referensi kita juga Kak Firdaus? 2 minggu yang lalu, baru 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, luar biasa Kak Firdaus ya. Pak Ketum, rasanya kita perlu deh membuat suatu kajian terpisah tentang bagaimana restoratif justice dan abuse of power yang tadi disampaikan oleh Kak Firdaus Oyuwobo ini terjadi di Indonesia. Setuju ya kalau kita laksanakan ya Kak Firdaus ya? Yang jelas begini, saya bilang lagi tadi, semua undang-undang yang kita bahas yang tercatat di buku hampir kalah dengan undang-undang siluman yang diciptakan oleh oportunitas. Gimana caranya kita menghilangkan oportunitas itu dari negeri kita? Selama oportunitas masih ada, jangan pernah mimpi semua bisa terlaksana dengan baik. Tetap, ya. Jadi kita semi akstah, bukan rastah. Baik Kak Firdaus, terima kasih banyak luar biasa tambahannya dari Kak Firdaus. Ini sungguh menyenangkan ya bertemu dengan Kak Firdaus, Pak Hasanuddin, kemudian juga Pak Mulyono. Ini menjadi interaksi yang cukup karena tidak hanya satu arah materi kepada pendengar, tapi juga dari pendengar untuk menjadi pembicara juga. Terima kasih untuk seluruh hadirin yang ada di ruang Zoom ini. Nah, kemudian mungkin untuk sesi tanya jawab akan kita stop dulu, akan kita berhentikan. Kita akan ada tersisa 2 pertanyaan lagi yang harus dijawab. Jadi setelah ini kesimpulan. Dan nanti bila ada tambahan kami persilahkan kepada yang mungkin menjadi suatu ilham atau ide tersendiri nanti Abdurrahman untuk membuat kajian interaktif tersendiri. Gimana Kamlah, sudah minum Kamlah? Sudah. Iya, luar biasa. Aroma ini, tapi join lagi. Ini jadi pemateri yang hebat sekali, tahan banting ya Kak ya. Siapa itu? Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Nah, di sini pertanyaan dari Eni Kak. Kepada dari Eni Nur Aini. Kak izin bertanya. Satu, menghindari adanya pelecehan seksual di institusi pendidikan adalah dengan adanya pendidikan. Nah, yang saya mau tanyakan ini, gimana sih Kak caranya untuk memberikan
pendidikan mengenai hal tersebut. Apalagi yang saya lihat kebanyakan yang menjadi korban itu anak-anak yang memang usianya di bawah umur. Jadi gimana cara memberikan pendidikan kepada anak di usia umur terhadap pendidikan seksual ini? Silakan Kak. Terima kasih dan juga kakak yang sudah memberikan pertanyaan tadi. Saya sudah menyampaikan beberapa terkait apa saja tindakan pendidikan yang harus diberikan kepada para peserta. Dimatiin dulu itu dulu. Nggak berisik. Ya, kami mohon kepada Pak Hasanuddin SAG untuk mematikan mic-nya, Pak. Mohon izin, Pak. Mungkin kepada operator boleh minta tolong. Ya, terima kasih Pak Hasanuddin. Ya, silakan Kak Romlah dilanjutkan. Oke, terima kasih. Terkait tadi apa saja tindakan pendidikan yang harus diberikan, sebenarnya saya sudah sampaikan ya tadi di depan ketika saya menyampaikan materi, bahwa pertama anak-anak itu harus diberikan pendidikan apa saja yang menjadi batas-batas atau tindakan-tindakan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Baik, ini dalam konteks, maksudnya dalam tanda konteks tindakan seksual ya maksudnya. Apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan. Dan juga pertama tadi dan juga harus diberikan pengertian bahwa apa saja hal-hal yang tidak boleh diperlihatkan kepada apalagi anak kecil ya. Kalau kita membahas anak, terkadang kita anak-anak itu ya mereka masih menganggap mereka anak ya, berlari kemana-mana juga kadang-kadang nggak pakai baju, kita namanya anak kecil gitu. Tapi pendidikan seperti itu harus diberikan sejak dini tentang apa batasan-batasan apa saja yang boleh mereka lakukan terhadap orang lain, dan batasan-batasan apa saja yang orang lain tidak boleh lakukan terhadap dirinya sendiri, seperti itu Kak. Wah, jadi memberitahukan atau mendidik anak-anak untuk mengetahui batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan ya Kak ya. Jadi sebenarnya kurang lebih mungkin untuk pendidikannya sama seperti pendidikan seksual yang biasa kita bahas di forum-forum lain ya Kak ya. Ya betul, namun ini lebih rinci terkait karena anak-anak ya, kita tidak bisa mengatakan kamu nggak boleh melakukan hal tindakan seperti pemerkosaan dan lain-lainnya. Kita tidak bisa mengatakan hal yang begitu gamblang karena mereka dengan sendirinya nanti akan belajar sendiri terkait hal tersebut. Namun memang lebih untuk pendidikan dini kita harus memberikan pendidikan kepada anak-anak itu terkait hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Jadi pendidikannya bertahap ya, ketika mereka masih dini apa saja apa pendidikan yang mereka harus dapatkan seperti tadi batasan-batasan. Nanti ketika setelah mereka sudah memahami hal tersebut, mereka bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi terkait tindakan apa saja yang dianggap sebagai suatu pelecehan seksual dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap dirinya, seperti itu. Jadi lebih kepada berjenjang Kak pendidikan. Pendidikan seksual ini ya Kak. Luar biasa ini Kak Romlah menjawab pertanyaan yang sangat kompleks loh Kak. Karena walaupun tema kita adalah upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, tapi ternyata pertanyaan yang muncul kompleks Kak, sampai ke pendidikan disabilitas, kepada pendidikan seksualitasnya, dan masih banyak lagi Kak. Luar biasa ini Kak Romlah telah menjawab pertanyaan. Nah, Kak Romlah, izinkan saya bertanya satu pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan dari Kak Yulia. Dari Kak Yasika Wulandari. Izin bertanya, apakah upaya yang dapat negara lakukan untuk mencegah kekerasan seksual di institusi pendidikan atau sekolah formal biasa? Semisal, apa bisa dilakukan kunjungan berkala atau edukasi berkala oleh pihak berwenang? Pelaku kekerasan seksual jera atau takut untuk melakukan kejahatan seksual. Apa sih yang bisa negara lakukan? Oke, terima kasih Kak. Kalau untuk hal tersebut tadi ya, negara sebenarnya sudah memberikan tindakan-tindakan represif untuk memberikan efek jera kepada
pelaku-pelaku ini bersifat represif memang. Namun dari hukuman-hukuman yang sudah diberikan oleh pemerintah itu cukup membuat kita tidak bisa mengatakan itu masih ternyata sampai sekarang masih saja ada pelaku-pelaku kekerasan seksual. Namun mungkin hal pertama yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengesahkan undang-undang kekerasan seksual ya, karena itu sangat dibutuhkan mengingat konteks kekerasan seksual di Indonesia ini itu masih sangat sempit, sehingga dibutuhkan lagi perlindungan hukum di mana terdapat beberapa tindakan-tindakan yang masih terdapat kekosongan hukum di dalamnya. Seperti tadi ada beberapa kasus yang memang yang kami LBH-JPI tangani, ternyata memang ketika dianalisis secara hukum memang kurang kuat jika memang ini dibawa ke meja hijau. Namun upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri memang tadi pertama adanya anggaplah adanya undang-undang yang dapat mengakomodir setiap tindakan-tindakan kekerasan seksual dan setidaknya memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual seperti yang sudah dicantumkan di undang-undang kekerasan perlindungan anak. Cuman memang untuk yang dewasa kan masih kurang nih seperti itu. Dan yang kedua mungkin untuk institusi pendidikan tadi sebenarnya saran saya bukan untuk institusi pendidikan di pondok pesantren ya, namun juga di setiap izin pendidikan untuk di setiap institusi pendidikan itu harus adanya pendidikan terhadap kekerasan seksual. Kedua harus adanya pengawasan baik internal maupun eksternal. Konsepnya pengawasan eksternal ini harus orang yang memang memiliki kekuatan lebih tinggi daripada yang lainnya, dan juga pengawasan eksternal bisa dilakukan oleh pemerintah. Tadi mungkin kalau saran dari Kak Yasika tadi, apakah harus ada kunjungan berkala gitu ya, mungkin bisa saja. Namun akan lebih baik jika memang ada unit tersendiri di suatu institusi pendidikan, mungkin bisa diberdayakan dari guru BK dan lain-lainnya untuk unit pelaporan kekerasan seksual seperti itu. Iya Kak, luar biasa. Jadi ada beberapa cara ya Kak, negara juga sepertinya harus lebih konsen nih Kak kepada pengesahan RUU PKS ya Kak ya. Ini sudah cukup molor sekali bagaimana pembahasan RUU PKS ini. Nah, iya silakan Kak Firdaus Oyobo. Yang lainnya mau masukkan kan nih? Yang lain baru saya. Ya, bagaimana? Teman-teman yang lain adakah yang ingin memberikan masukan atau tambahan? Bila tidak ada, ya Kak Firdaus, mohon izin kami berikan waktu 5 menit ya Kak ya. Karena sekarang sudah jam 9, kita harus menutup sesi dan memberikan kesimpulan Kak Firdaus. Mohon izin ya Kak. Belajar sampai jam 12 juga nggak apa-apa, emang biar pinter. Iya Kak. Betul Kak. Aduh, tapi kuota saya ini berteriak Kak Firdaus. Silakan Kak Firdaus. Begini, negeri ini hancur pertama kali saat reformasi. Karena pasca reformasi banyak undang-undang yang dirubah. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 itu udah amandemen tahun 2001. Undang-undang tentang pornografi saja baru dibentuk tahun 2008. Artinya perjalanan perubahan undang-undang memangkas pendidikan moral Pancasila serta garis-garis besar haluan negara dari dasar negara kita ini itu membuat tatanan negara, konstruksi hukum, kultur hukum hancur, berantakan. Kenapa? Karena tadi saya bilang, karena ada mekanisme atau pola-pola komunis yang ingin menyusupi perlahan-lahan agar masuk ke jantung ideologi Pancasila. Perlu diingat itu. Bisa tidak kita sekarang ini jalankan pola negara dengan ideologi Nasakom, walaupun belum dilegalkan. Nasionalis, komunis.
Kenapa ini berawal? Ya, kenapa masalah timbul? Masalah ini timbul dari awalnya ketika umat Islam yang telah disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syahadatnya untuk membenarkan kebaikan, ya, lalai dalam berpolitik, dan mereka selalu mengikuti isu-isu apa sih, bisikan-bisikan daripada kalangan kaum komunisme agar tidak berpolitik. Orang Islam yang mengemban undang-undang sejatinya harusnya masuk ke dalam dunia politik, sehingga kita bisa mempertahankan Pancasila. Karena disadari atau tidak, Pancasila satu-satu belum diciptakan oleh 80% umat Islam dan pendirinya adalah para sepuh Islam. Makanya ketika undang-undang ini, ya, disusupi karena kelalaian umat Islam dalam berpolitik, ini seperti inilah. Apa obatnya? Obatnya tidak perlu membuat undang di atas undang, perlu merubah undang-undang. Tidak perlu lagi membuat badan-badan untuk mengawasi pornografi dan seksual apa segala itu. Tidak perlu. Yang perlu kita jalankan sebagai orang hukum, bagaimana caranya mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 kepada awalnya. Mana caranya kita masuk ke dalam lingkaran legislatif, kembalikan Undang-Undang 5. Karena apapun menu kita, apapun rencana kita, apapun cita-cita kita, apapun program kita tentang perbaikan-perbaikan moral, perbaikan-perbaikan kehidupan tatanan negara tanpa mengembalikan Undang-Undang 45 itu bullshit. Saya adalah orang hukum yang nggak percaya dengan hukum Indonesia. Dan saya nggak pernah berbicara pasal ketika saya menangani satu permasalahan. Kenapa? Saya tetap masuk dalam rule-nya, oportunitas. Bohong itu. Berapa kali kasus yang saya tangani, semuanya berdasarkan kekuatan. Kekuatan kita mendekati kekuasaan. Ya, jadi pasal-pasal itu hanyalah kamuflase saja. Dan ingat ya, di dalam putusan setiap perkara, hakim memutuskan perkara bukan berdasarkan undang-undang. Hakim memutuskan perkara berdasarkan keyakinannya. Undang-undang hanyalah pendorong keyakinan hakim agar memutus satu perkara. Nah, keyakinan seorang hakim bisa didorong dengan oportunitas tadi, dengan kekuasaan, dengan power, dengan money. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang hukum nanti ke depan, ya saran saya, bagaimana caranya kalian ini mencari menu, bila perlu masukkan dalam tesis kalian itu, ya nanti gimana caranya mencari menu agar kembali ke undang-undang nih. Undang-Undang Dasar nih, 45 nih. Yang udah diamandemen. Gimana cara amandemen tahun 2021 itu dibatalkan dan dikembalikan lagi ke Undang-Undang 45. Itu baru bisa membenahi bangsa. Tapi kalau itu belum dilakukan, mohon maaf, sekarang Nasakom, nasionalis komunitas, kesempatan utama adalah masuk ke dunia politik membenahi bangsa ini. Kalau umat Islam tetap terkungkung dengan bisikan-bisikan kaum komunis, awas Pak Kiai jangan berpolitik, awas Pak Kiai jangan begini, nah, kita akan kalah. Kita akan kalah dalam bernegara. Itu aja pesan saya. Karena apa? Umat Islam dan hanya agama Islam yang mencoba memperbaiki akhlak manusia sejak zaman Rasulullah SAW. Hanya umat Islam, umat lain nonsen, bohong semua. Udah saya udah mengadakan Bapak sih udah mengadakan survei gitu loh. Jadi agama-agama bohong itu, memperbaiki akhlak, bohong semua. Ya, yang lainnya ke gereja pakai rok, yang lainnya ke gereja pakai androk, seksi-seksi. Nah, seksi-seksi, ngadep Tuhan seksi-seksi. Cuma di Islam doang, ngadep Tuhannya ditutup semua, dibungkus. Iya, Om Firdaus. Terima kasih banyak Om Firdaus. Ini luar biasa tambahan dari Om Firdaus. 5 yang telah dibuat oleh pendiri bangsa yang mayoritas Muslim, itulah yang dipakai. Iya Om Firdaus, terima kasih. Terima kasih banyak Om Firdaus atas tambahannya. Ini luar biasa dari Om Firdaus. Mungkin kepada ketum nanti ini menjadi suatu saran untuk kita semua, bagaimana kita nanti membuat kajian interaktif dengan tema tersebut. Tadi kita sudah mendapat 2 tema
yaitu dari Pak Hasanuddin dan Pak Firdaus. Jadi tetap batasi supaya ini tidak melebar, karena mohon maaf tadi saya sempat terputus, jadi saya tidak bisa memberikan komentar, tapi juga memang ini menjadi suatu masukan bagi kita untuk terus aktif bagaimana kita sebagai orang hukum, kita aktif dan memperbaiki hukum dan negara kita tercinta. Nah ini luar biasa, terima kasih kepada Pak Firdaus yang telah memberikan tambahan, dan rasanya waktu kita sudah mencapai batas atau akhir dari acara kita hari ini, karena kita sudah mencapai pukul 21.11, di mana harusnya kita selesai pada pukul 21, yaitu 1,5 jam, tapi nggak kenapa-napa, tidak mengapa, karena ini tanda bahwa teman-teman semua antusias mengikuti kajian interaktif kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh hadirin. Kak Romlah. Kak hadir. Iya, terima kasih kepada Kak Romlah. Ini luar biasa ya. Setuju ya Kak ya kalau kita buat kajian tambahan ya Kak tentang setuju sekali. Lebih menarik ke kajian politiknya sepertinya. Iya, betul, luar biasa, karena ini nanti jadi buat teman-teman semua, buat hadirin semua, buat Kak Firdaus, buat Pak Hasanuddin, buat Pak Mulyono, jangan lupa untuk tunggu kajian kita selanjutnya, karena kita selalu butuh orang-orang yang mau memberikan saran dan pendapat atau masukan, sehingga kita bisa sama-sama mengerti apa sih yang kita butuhkan, apa sih yang harus kita lakukan. Nah, sebelum kita tutup, kita masuk ke dalam sesi foto dulu. Maaf, Ketua Umum, apakah kita yang foto siapa? Ada operatornya kok. Oh baik, silakan operator memberikan instruksi untuk foto. Ya, boleh dibuka dulu kameranya semuanya teman-teman supaya terlihat wajahnya. Bagaimana kita dengan ceria dan semangat mengikuti kajian interaktif kita pada hari ini. Kepada Kak Dita, kepada Kak Fala, kemudian kepada The Nation Fan, kepada Kak En, Kak Muharik, Kak Yasika, Kak Mukrom, Kak Eko, Kak Asafinatul, dan Kak Hafiz, juga Kak Ar-Rahman, Kak Nur Rahman. Silakan, mungkin bisa dibuka kameranya, kita foto. Silakan Kak Operator. Tolong itu kopi darat kalau bisa. Kopi darat. Iya. Kepada Kak Dita Kristanti, kepada Kak Falah, kepada Kak Eko, Kak Hafiz, Kak Mukrom, Kak Yasika, Kak En Suryani, Kak Nur Rahman, Kak Alin Suhebah. The Nation Fans izin tidak bisa membuka kamera, mungkin karena ada sesuatu dan lain hal. Kepada kakak-kakak yang lain bagaimana? Iya, Kak Dita sudah membuka kamera. Ya, dimatikan lagi. Ya. Sekarang Kak Eko, Kak Falah Taher, Kak Mukrom, Kak En, Kak Nur Rahman, Kak Alin, Kak Yasika. Bagaimana Kak? Ya baik, karena tidak ada respon, mungkin kita foto saja. Nanti kalau ada yang buka kita. Nah, Kak Falah Taher sudah membuka kameranya. Iya. Kak Eko sudah membuka kameranya, malah menyorot yang lain ya, Kak Eko ya. Silakan operator. Gaya. Iya, alhamdulillah. Usai sudah acara kita pada hari ini. Terima kasih atas materi dari Kak Romlah yang luar biasa. Kak Romlah yang telah menjawab pertanyaan yang begitu kompleks. Banyak sekali pertanyaan yang mungkin keluar dari jalur. Tapi Kak Romlah dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Luar biasa Kak Romlah. Selanjutnya juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, kepada seluruh pemirsa yang telah memberikan tambahan dan pertanyaan. Sehingga kajian ini bersifat interaktif dan tidak terkesan monoton. Ini menjadi masukan bagi kami untuk menciptakan atau membuka ruang kajian baru dengan tema yang lain yang juga menarik dan tidak kalah seru. Jadi jangan sungkan untuk menunggu dan menanyakan apa sih
kajian kita selanjutnya. Nah, terima kasih kepada Kak Romlah yang telah memberikan materi, kesempatan, dan waktunya. Saya baru ikut nih. Berapa Iya, bulan Kak. acara ini? Iya, Kak Firdaus bagaimana? Ini acaranya berapa bulan sekali? Saya baru ikut nih hari ini. Gimana, Kak Abdurrahman? Silahkan dijawab. Mungkin bisa dipantau di Instagram kami Permahi DPC Tangerang. Biasanya kami usahakan seminggu atau 2 minggu sekali. Seminggu atau 2 minggu sekali, Kak Firdaus. Grup WA-nya, grup WA-nya. Grup WA-nya bagaimana, Kak Abdurrahman? Boleh? Oke. Saya tulis di chat ya. Bikin dong grup WA-nya biar enak nih. Nah, ada masukan dari Kak Firdaus. Bentuk grup WA supaya lebih enak. Nanti kalau ada kajian-kajian menginformasikannya. Saya setuju dengan Kak Firdaus. Luar biasa. Nah, jadi kita bisa saling tukar informasi tentang dunia hukum. Nah, luar biasa. Nah, ini sudah Kak Abdurrahman sudah memberikan nomor WA-nya. Barangkali bagi yang ingin bertanya atau memberikan masukan bisa langsung kepada Kak Abdurrahman selaku Ketua Umum Permahi DPC Tangerang. Nah, baik, usai sudah acara kita pada hari ini, diskusi atau kajian interaktif kita pada hari ini luar biasa bertemu dengan hadirin semua. Ini khusus untuk orang hukum atau apa ya? Ini sifatnya umum, Kak. Betul ya, Kak Abdurrahman ya? Umum, namun kajiannya tetap pada jalurnya yaitu fokus pada hukum. Kalau kajian, cuman pesertanya umum kok. Oh, saya pikir dari kampus saya aja ini. Tadi di grup. Iya, Kak Firdaus. Baik, nanti bisa langsung di PC aja ke Ketum Abdurrahman terkait pertanyaan-pertanyaannya. Usai sudah acara kita pada hari ini, saya mohon maaf bila mana ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan di hati saudara dan saudari semua. Tentu sebagai manusia kita mengalami keterbatasan, tapi tidak menjadi alasan bagi kita untuk membatasi diri. Terima kasih atas keaktifan, waktu, dan kesempatannya yang telah memberikan banyak sekali hal bagi kita malam ini. Tentu kita menunggu kajian-kajian selanjutnya. Saya Muhammad Ramdan Al-Mustafa dengan nama panggung Ramdan Dong. Pamit undur diri. Terima kasih. Hazallahu yar'ana wa yafadna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kawan-kawan. Pamit live. Barakallah.